Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Rurfadia dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi-materi tentang akuntansi yang telah saya pelajari di sekolah. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Menurut Littleton, akuntansi adalah aktivitas yang bertujuan untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya usaha dan hasil prestasi. Menurut Rudianto, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Menurut Warren, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut Arnold, suatu sistem untuk memberikan informasi kepada siapa saja yang harus membuat keputusan dan mengendalikan penerapan keputusan tersebut. Tujuan akuntansi ada 3, yaitu secara umum, secara khusus, dan secara kualitatif. Yang pertama, tujuan akuntansi secara umum, yaitu memberikan informasi mengenai keuangan, menyediakan informasi mengenai sumber ekonomi, menyediakan informasi mengenai lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Tujuan akuntansi secara khusus, yaitu menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi. Tujuan akuntansi secara kualitatif, yaitu memberikan informasi yang relevan, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran, menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak, memberikan informasi transaksi yang real time. Penyampaian laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Peran akuntansi. Mengapa akuntansi penting dalam dunia usaha? Karena akuntansi menyediakan informasi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan dari laporan kegiatan bisnis selanjutnya dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perputaran bisnis tersebut. Peran spesifik akuntansi dalam dunia usaha. 1. Sebagai alat pengawas dan pengendali keuangan sebuah perusahaan. 2. Sebagai alat evaluasi bagi perusahaan. 3. Sebagai dasar bentuk membuat perencanaan bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang dengan cara melihat hasil evaluasi bisnis yang sebelumnya telah dilakukan. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Pihak dibagi menjadi 2, yaitu intern dan ekstern. Pihak intern ada manajemen. Setiap manajer dari tingkat tinggi maupun terendah membutuhkan informasi akuntansi dengan cermat. Pihak ekstern yaitu kreditor. Kreditor memerlukan informasi keuangan dikarenakan kreditor ingin mengetahui kemampuan keuangan perusahaan. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah memerlukan atau menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, konsumen. Untuk evaluasi mengenai hubungan dagang dan juga usaha yang akan datang. Yang keempat, masyarakat, agar dapat mengetahui konstitusi perusahaan dalam perekonomian nasional, serta perkembangan terakhir kesejahteraan perusahaan beserta rangkaian aktivitasnya. Yang kelima, lembaga keuangan, yaitu untuk memberikan kredit atau pinjaman. Di sekolah saya juga mendapatkan materi tentang asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi menjelaskan tentang tujuan akuntansi, yaitu menyediakan informasi berupa laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak berkepentingan. Agar informasi akuntansi dapat memenuhi tujuannya, maka penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan asumsi dasar akuntansi. 1. Asumsi kesatuan usaha, yaitu akuntansi memperlakukan perusahaan sebagai kesatuan terpisah dari pemilik dan manajer. Akuntansi hanya mencatat transaksi yang terkait dengan perusahaan. Yang kedua, asumsi kontinuitas usaha. Akuntansi beranggapan bahwa suatu perusahaan yang layak akan berjalan untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, asumsi periodisasi tepat waktu, yaitu akuntansi beranggapan kehidupan perusahaan akan berkesinambungan, oleh karena itu laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan periode perusahaan dalam kurun waktu yang konsisten. Yang keempat, asumsi dalam akuntansi menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan untuk pengguna. Yang kelima, konsistensi asumsi, yaitu akuntansi percaya bahwa metode yang konsisten harus digunakan dari periode ke periode kecuali dapat diganti dengan metode yang lebih relevan. Yang keenam,
Asumsi aktual. Akuntansi dalam laporan transaksi, akuntansi menggunakan basic aktual di mana pengakuan penerimaan muncul ketika diterima dan pengakuan beban terjadi ketika digunakan dengan atau tanpa uang tunai. Konsep dasar akuntansi. Konsep akuntansi adalah berbagai konsep yang telah dijadikan rujukan dan dijadikan sebagai standar dalam menyampaikan laporan keuangan yang rapi dan mudah dipahami. Konsep dasar akuntansi yaitu hal-hal dasar membangun informasi akuntansi. Contoh-contohnya yaitu 1. Konsep entitas. Dalam konsep ini, perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis secara hukum diperlakukan berbeda. 2. Konsep pengukuran uang. Uang merupakan alat ukur umum. 3. Konsep kelangsungan usaha, yaitu mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut. 4. Konsep biaya. Perusahaan memiliki kepentingan menentukan nilai jual dari setiap aset setiap hari. 5. Konsep periode akuntansi, yaitu berasumsi bahwa bisnis akan tetap ada selama jangka waktu yang tidak ditentukan. 6. Konsep penandingan. Dalam akuntansi, dalam prinsip ini adalah diakuinya beban bukan pada saat pengeluaran kas telah terjadi atau telah terbayarkan, namun beban tersebut diakui ketika suatu produk secara aktual. Sekian dari presentasi saya mengenai materi-materi tentang akuntansi yang telah saya pelajari di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.